Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan kami dari kelompok Tools ingin menjelaskan proyek yang dari kelompok kami buat. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Hikmal Yudanto, NIM 128. Di sini saya berkontribusi sebagai front end di bagian admin. Selanjutnya, Baik, perkenalkan nama saya Sukman Rohim dengan NIM 137. Di sini saya berkontribusi di bagian front end user. Oke, lanjut. Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Yusuf Fikri Safiullah dengan NIM 009. Di kelompok ini saya berkontribusi sebagai bagian dari back-end. oke, Oke, ini saya lanjut. sebelum saya lanjut atau kita lanjut di sini eh, saya sedikit akan menjelaskan. Ulang-ulang baik, sorry. Miki Pak Ali orang disebutnya ya, lupa. Iya, ulang. Mantap, crop mainnya. Ulangi baik ya, guys, sudah rekam baik ya. Ya, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ali Nur Iksan Mkom, di sini kami dari kelompok Track ingin menjelaskan tentang proyek atau mempresentasikan proyek yang kita buat, yaitu tentang Track yang aplikasi ini adalah sistem peminjaman alat dan ruangan kampus. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Hikmal Dudanto, NIM 128. Di sini saya berkontribusi sebagai front end admin. Selanjutnya, Ya, baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Sukman Rohim dengan NIM 137. Di sini saya berkontribusi di bagian front end user. Oke, lanjut. Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Yusuf Fikri Safiullah dengan NIM 009. Pada kelompok kali ini saya berkontribusi sebagai back-end dari aplikasi Toolstack yang telah kita buat. oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh user, oleh front end user. Silakan masuk, Mak. Oke, baik. Sebelumnya kita akan saya Sukma akan menjelaskan website Toolstrack ini, yaitu sistem peminjaman alat dan ruangan kampus. Oke, langsung saja. Untuk user dapat masuk ke website Toolstrack ini harus memasukkan NIM atau email serta passwordnya. Oke, kita langsung saja masukkan emailnya. Setelah memasukkan email dan passwordnya, kita langsung masuk saja ke sistemnya atau ke websitenya. Oke. Eh, Setelah memasukkan email dan password, user akan langsung dibawa ke bagian fitur dashboard, yang dimana dashboard ini memiliki banyak fitur. Kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama itu ada total peminjaman, menunggu, disetujui, ditolak. Serta di sini terdapat akses cepat, yaitu dua fitur akses cepat, yaitu ada lihat kesediaan barang serta ajuan peminjam. Oke, selanjutnya masuk ke barang dan ruangan, fitur barang dan ruangan. Di sini barang dan ruangan ini adalah barang-barang yang sudah tersedia di kampus yang dapat dipinjam dan serta ruangannya juga. Oke, lanjut ke peminjaman. Peminjaman ini ada dua fitur, yaitu ada ajukan peminjaman baru serta riwayat peminjaman. Langsung saja kita akan demokan cara ajukan peminjaman baru. Pertama, pilih jenis aset. Untuk jenis aset itu ada dua, yaitu ada barang dan ruangan. Ini bisa milih salah satu. Jika user ingin meminjam barang, klik barang, terusan pilih asetnya. Asetnya ini ada kurang lebih ada 5 aset yang dapat dipinjam, yang tersedia di kampus mungkin. Itu ada 5 ya. Terusan lanjut mungkin isi kabel HDMI. Terusan masuk ke tanggal dan waktu mulai. Ini tanggal mulai peminjamannya itu hari kapan, tanggal kapan, dan tahun kapan.
Terus untuk jamnya ini kita isi manual. Ya, jelas. Terusan untuk tanggal dan waktu selesai memasukkan. Sama juga untuk jamnya juga manual juga. Untuk keperluan ini kita isikan dengan keperluan peminjamannya itu untuk apa. Dan mungkin untuk lanjut ke ajukan peminjaman. Setelah mengajukan peminjaman, pengisian tadi masuk ke bagian riwayat peminjaman. Ini statusnya masih menunggu karena belum dikonfirmasi oleh admin itu sendiri. Jadi masih menunggu. Ini akan dikonfirmasi oleh admin. Oke, lanjut ke bagian akses cepat. Untuk akses cepat itu ada dua, yaitu ada lihat kesediaan barang dan ajukan peminjam. Oke, langsung masuk ke lihat kesediaan barang. Ini akan dibawa langsung ke barang yang tersedia di kampus. Itu ada data barang, ada data ruangan. Lanjut ke akses cepat selanjutnya, yaitu ada ajukan peminjaman baru. Ini akan langsung dibawa ke fitur peminjaman untuk mengisi ajuan peminjaman serta melihat riwayat peminjaman. Oke, selanjutnya masuk ke bagian admin untuk dapat menyetujui status menunggu ini jadi disetujui. Sebelumnya ini juga dapat melihat surat setelah disetujui ini kurang lebih suratnya kayak gini serta suratnya dapat dicetak. Nih, bisa langsung di print juga. Oke, lanjut ke bagian admin, role admin. Kan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Iqbal Yudanto. Oke, terima kasih. Mungkin langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang bagian login admin. Nah, mungkin di sini admin akan langsung memasukkan email dan password. Dan untuk sistem registrasinya itu nanti untuk user pun juga sama eh, admin yang akan mengambil database dari kampus, dari kemahasiswaan kampus untuk memasukkan atau eh, membuat database mahasiswa. Jadi mahasiswa itu tinggal memasukkan NIM atau email dan password yang sudah nanti diberikan oleh kemahasiswaan seperti itu. Mungkin langsung saja masuk tolong untuk emailnya untuk admin. Oke, langsung saja masuk ke sistem. Nah, ini adalah tampilan dari admin. Di sini ada total peminjaman, menunggu, disetujui. Dan untuk melihat ketersediaan barang juga ada. Nah, bedanya apa di bagian user sama admin, yaitu di bagian tentang persetujuan. Nah, di bagian user itu kan isinya tentang peminjaman. Di bagian admin tentunya terus ada persetujuan. Di sini juga sudah ada akses cepat sama saja di bagian user. Nah, di perbedaannya di sini yaitu di bagian proses persetujuan. Mungkin kita akan mengecek satu-satu. Ini adalah tampilan di dashboard, kemudian barang dan ruangan. Nah, barang dan ruangan di sini yaitu barang yang bisa ditambahkan. Contoh mungkin bisa ditambahkan tambah aset baru. Nah, contohnya jenis barangnya di sini ruangan atau barang, yaitu kodenya contoh PG006. Setelah itu contoh nama barangnya juga dari admin bisa mengisi secara langsung. Contohnya kita pakai kamera maupun proyektor gitu. Kamera, lokasinya itu bisa diisi di contoh di lingkungan kampus seperti mungkin ke rumah tanggaan ataupun
Aula ataupun FIK ataupun Webis seperti itu. Terus jumlahnya 1. Kondisinya di sini kita juga memilih bisa baik ataupun rusak ringan, rusak berat seperti itu. Ini bisa langsung simpan ke database. Nah, langsung saja ini sudah ada aset yang tadi ditambahkan sudah muncul di bagian data barang. Dan itu hampir sama di bagian data ruangan. Dan ini juga terdapat jumlah sama statusnya. Jika statusnya tersedia, ya maka otomatis akan muncul status yang tersedia. Dan begitu sebaliknya. Mungkin langsung saja kita ke bagian persetujuan. Tadi di bagian user sudah didemokan secara langsung yaitu tentang peminjaman. Nah, di sini juga ada menunggu aksi, terus ada yang sedang berjalan atau sedang berproses, ditolak, dan selesai. Mungkin untuk tadi yaitu ada detail peminjaman nih, admin bisa langsung melihat yaitu tentang ada detail peminjaman itu kabel HDMI 1 unit. Nah, di sini tadi karena sudah ada di bagian dashboard juga sudah ada apa namanya keterangan tersedia, maka di sini admin bisa langsung setujui. Tapi sebelum itu di bagian user statusnya yaitu sedang menunggu. Setelah disetujui oleh admin, maka otomatis dari user nanti sudah ada keterangan peminjaman disetujui. Dan jika yang ini peminjaman kamera Canon 1 unitnya kita tolak, maka hasilnya pasti akan di usernya peminjaman ditolak. Setelah semua proses sudah berhasil direspon atau di-ACC oleh admin, maka di sini juga ada yang uniknya lucu ini semua pengajuan juga sudah ditanganin. Nah, kita juga biar lebih proses ataupun riwayat, kita bisa langsung kita proses di bagian riwayat, kita bisa melihat tentang yang disetujui maupun yang ditolak seperti itu. Nah, mungkin untuk bagian ini yang diselesai itu sudah ada dan ini juga otomatis di bagian selesai juga udah ada. Lanjut ke atas, yaitu juga sudah otomatis ke update bagian yang ditolak yaitu tadi cuma 1 dan 1 tadi yang di-ACC oleh admin seperti itu. Mungkin untuk adminnya bagian bagian adminnya itu hanya hanya seperti ini, mungkin akan dijelaskan oleh langsung saja mungkin untuk menyingkat waktu di bagian back-end-nya. Seperti itu. Monggo silahkan. Ya, baik. Mungkin untuk langsung saja pada kali ini saya akan lebih menjelaskan mengenai bagian back-end dari aplikasi Toolstrack yang sudah kita buat sebelumnya, yang di mana seluruh aktivitas ataupun seluruh permintaan tadi yang dari front-end akan diproses dari back-end yang kemudian akan berkomunikasi dengan database untuk ya semisal mengambil, menyimpan, mengubah, ataupun hingga menghapus data sebelum dikirimkan kembali ke front-end sendiri. Yang di mana sebelumnya kami sudah membuat ataupun sudah menyusun beberapa file yang kita gunakan di bagian back-end sendiri, yang juga kita sudah mengelompokkan ke dalam beberapa folder. Yang pertama, mungkin pada bagian folder config terlebih dahulu. Di bagian folder config ini berisi konfigurasi utama yang digunakan oleh sistem yang kita buat, yang dimana mungkin lebih dibuka lagi pada bagian database.php-nya, Mas. Nah, database.php ini berfungsi untuk lebih ke menghubungkan aplikasi yang sudah kita buat dengan database MySQL menggunakan informasi dan ini yaitu dapat dilihat pada host, username, password, dan juga nama database. Selanjutnya pada folder kedua yaitu folder API yang dimana berisi sebuah REST API yang menjadi penghubung antara front-end dan juga back-end secara langsung. Yang dimana
Ketika front end akan mengirimkan REST ke API, kemudian API akan memproses request tersebut dan mengembalikan data kepada front end itu sendiri. Selanjutnya pada bagian folder out ini kita gunakan untuk proses autentikasi pengguna, yang mana pada folder out ini terdapat proses login ataupun hingga pengecekan status pengguna. Adapun logout juga tadi yang sudah didemokan oleh teman-teman frontend tadi. Adapun folder yang selanjutnya yaitu ada folder barang. Folder barang ini kita gunakan untuk mengelola data alat yang tersedia pada sistem, di mana mulai dari menampilkan, mengubah, mengedit, hingga menghapus itu sendiri. Yang selanjutnya folder ruangan. Folder ruangan juga memiliki fungsi yang sama, yaitu lebih ke mengelola data ruangan yang dapat dipinjam oleh pengguna. Adapun folder peminjaman juga tidak jauh berbeda juga, yaitu lebih ke menangani seluruh proses transaksi peminjaman, mulai dari lebih ke pengajuan hingga peminjaman, penyimpanan dan peminjaman data. Selanjutnya pada folder pengembalian juga mirip-mirip sama dengan folder peminjaman, yang dimana digunakan untuk lebih ke mengelola proses pengembalian barang, sehingga suatu status barang dapat diperbarui setelah dikembalikan. Selanjutnya pada bagian folder users juga ini kita pakai ataupun kita buat untuk mengelola data pengguna seperti akun dan juga sebagainya. Mungkin dari backend cukup segitu yang bisa kita jelaskan. Bisa dilanjut setelahnya. Oke, baik. Selanjutnya, sini saya akan menjelaskan pada bagian front end. Di front end ini ada 3 folder, yaitu ada aset, CSS, dan JS. Untuk aset sendiri itu berisi aset-aset atau mungkin icon-icon yang ada di website kita. Dan masuk ke CSS. Di sini CSS berfungsi untuk merancang atau mungkin membangun website terlihat estetik dengan pewarnaan-pewarnaan yang sudah kita tentukan. Itu ada kurang lebih seperti ini. Untuk kodenya itu ada desain token, terusan ada reset dan base, mungkin layout. Ini untuk dapat kita apa ya, menentukan eh, tipografinya, terusan mungkin margin buttonnya berapa gitu kurang lebih. Masuk ke JS. Di sini JS itu ada app.js. App.js ini untuk mengkonfigurasikan atau agar fitur itu dapat terkoneksi atau dapat ada apa ya, bisa dapat diklik juga. Masuk ke barang HTML. Ini folder HTML untuk tampilannya. Itu ada eh, barang HTML, dashboard HTML, peminjaman HTML, serta persetujuan HTML. Untuk indeksnya itu sendiri, indeks HTML ini untuk pada bagian saat eh, login, tampilan untuk login. Terusan mungkin kurang lebih eh, front end seperti itu. Mungkin selanjutnya. Untuk bagian sistem terdistribusinya di bagian mana ya Mas Sukma? Oke, baik. Untuk sistem terdistribusinya itu kita ada di bagian eh, memasukkan barang atau mungkin meminjam sebuah alat atau mungkin ruangan, serta di bagian login. Itu sudah termasuk sistem terdistribusi. Oke. Itu kurang lebih itu. Oke, dan mungkin alasan kami membuat aplikasi ini Toltek ini adalah mengenai tentang untuk di bagian kerumah tanggaan yang dimana untuk proses, kadang-kadang proses peminjaman ruangan yang di kampus saya itu agak sedikit sulit dan mungkin dengan adanya Toltek ini maka bisa dikembangkan lagi dan bisa mempermudah akses dalam peminjaman ruangan. Mungkin dari kelompok kita sudah cukup untuk menjelaskan untuk
kurang lebihnya dari kelompok saya, kami mewakili teman-teman meminta maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak, karena mengingat waktu yang terbatas juga. Intinya dari kelompok kami meminta maaf dan terima kasih juga kepada Bapak Adi Nur Iksan Mkom yang sudah mendukung tim kami dan membersamai juga di tim kami. Kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.